Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pagi ini mari kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, Yesus Kristus pribadi yang penuh empati. Nats Alkitab terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara merasa Allah begitu tidak adil dengan saudara dan berpikir bahwa Allah tidak mengerti penderitaan yang sedang saudara hadapi? Bahkan saudara pernah bertanya-tanya kepada Dia, "Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Engkau baik, tetapi mengapa saya tidak merasakan hal itu? Mengapa Engkau tidak mengerti keadaan saya sebagai manusia?" Saudaraku, benarkah Allah kita tidak mengerti penderitaan kita? Kitab Ibrani 14 ayat 5 yang kita baca pagi ini memberitahukan kepada kita bahwa imam besar kita Yesus Kristus mampu mengerti bahkan berempati dengan kelemahan kita. Karena untuk itulah Dia turun dari surga dan mengalami setiap pencobaan dan ujian yang sama seperti yang kita lalui. Namun Yesus tidak berbuat dosa. Saudara, apa sebenarnya arti dari empati? Empati lebih besar daripada simpati, karena ia bergerak melampaui perasaan dan kemudian menjadi tindakan. Rasa empati artinya suatu perasaan di mana seseorang benar-benar tahu perasaan orang lain dari suatu kejadian, karena ia pernah berada dalam posisi itu. Sedangkan simpati adalah seseorang yang merasa peduli untuk orang lain, karena adanya rasa belas kasih dan sayang, walau sebenarnya ia mungkin belum pernah berada dalam posisi itu. Tetapi rasa empati dan simpati terhadap seseorang sama-sama baik. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memiliki rasa empati yang sejati, saudaraku. Alkitab yang kita baca mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang pernah turun menjadi manusia hina dalam diri Yesus dan mengalami setiap jenis kelemahan, ujian, dan kesedihan yang pernah dihadapi manusia manapun. Saudaraku, Tuhan Yesus mampu berempati dengan setiap pergumulan kita. Pernahkah saudara mengalami kehidupan yang pahit dan tertolak? Lukas 2 ayat 7 mencatat bahwa Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu di kandang domba. Dalam Yohanes 8 ayat 41, Tuhan Yesus pernah juga dihina atau tepatnya disindir sebagai anak haram oleh orang-orang Yahudi. Apakah saudara pernah dicobai berkali-kali dengan segala keinginan duniawi? Ya, Tuhan Yesus juga pernah dicobai oleh iblis di padang gurun. Dia juga pernah terancam, difitnah, dikecewakan oleh sahabat-sahabatnya, ditinggalkan, dan sendirian di Taman Getsemani. Bahkan disiksa dengan hebat dan mati di kayu salib. Jadi dengan pernah mengalami semuanya itu, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan yang Yesus tidak dapat hiburkan dan kuatkan kita. Karena Dia tahu persis bagaimana perasaan masing-masing kita menghadapi semuanya itu. Saudaraku, kita bersyukur memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang berempati. Sesungguhnya rasa empati yang dimiliki Tuhan jauh melampaui empati manusia. Sebab Dia ada di dalam kita. Dia benar-benar ikut merasakan kesedihan yang kita alami. Bukan sekedar mengerti kemudian menghibur. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Maksudnya adalah, oleh karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, oleh karena Dia telah turut merasakan setiap pergumulan dan penderitaan kita sebagai manusia,
Ia telah membuka pintu kasih karunia selebar-lebarnya untuk memperoleh rahmat-Nya, yaitu pertolongan Tuhan pada waktu yang dikehendakinya. Untuk itu saudaraku, perasaan apapun yang kita rasakan saat-saat mengalami pergumulan dalam hidup ini, Tuhan sanggup berempati dengan kita. Dia tahu apa artinya dicobai dan lemah. Dia memahami kita karena Dia mengalami apa yang kita alami dan menanggung semua apa yang kita alami. Melalui renungan ini, ingatlah selalu di hatimu saudaraku, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang tidak hanya memiliki hati yang berbelas kasihan, yang berempati, tetapi juga menyatakan kuasa-Nya bahwa Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan merubah keadaan kita. Percayalah kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami tahu melalui firman-Mu, kami memiliki Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Bukan saja belas kasihan Tuhan atau rasa empati Tuhan Engkau tunjukkan melalui perbuatan, namun Engkau pun sanggup merasakan apa yang kami rasakan. Bahkan pergumulan, tantangan, dan penderitaan yang kami hadapi tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau tanggung sampai kepada salib-Mu. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.